Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya Minggu. Dan hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama pada bulan Desember. Dan kita tahu bulan Desember adalah bulan terakhir dari tahun 2020 ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Ya. Tapi sebelumnya, tentu kita sebagai umat Kristiani, kita akan merayakan bersama-sama, ya, mengingat kembali kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Natal, yang akan kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 25 Desember. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini, mari sejenak kita akan berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami Tuhan kepada Engkau. Oleh karena segala kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Kepada setiap jemaat yang saat ini mendengarkan, menonton melalui siaran online ini. Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan juga kami bersyukur kepada kesempatan sore hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul melalui siaran online ini. Tapi kami dapat merasakan begitu besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, kuduskan dan sucikan setiap hati dan pikiran kami. Sehingga pada sore hari ini, kami akan diberkati dengan berkat firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan itu akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, sebagaimana saya katakan tadi, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir dari tahun 2020. Dan juga tanpa terasa ya, kita sudah 9 bulan lebih ya, dicekam dengan keadaan yang sangat mengerikan, yaitu pandemi COVID-19. Sampai saat ini tidak terlihat ada penurunan, bahkan 2-3 hari yang lalu ya, lonjakan di Indonesia yang terjangkit itu 8.000 lebih, Saudara. Sangat mengerikan ya. Tapi kita melihat di negara-negara lain, di Amerika malah ya. Saya baca kemarin malah 16.000 Saudara, sehari, Saudara. Di Belanda juga masih 6.000-an sehari. Di Jerman juga demikian. Dan kita melihat di sini, pandemi COVID-19 ini diizinkan oleh Tuhan terjadi di muka bumi ini. Kalau menurut pendapat saya, semua itu ya adalah kesempatan bagi setiap kita untuk diuji iman kita terhadap Dia. Apakah kita masih tetap berharap kepada Tuhan? Apa kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolongku? Tuhan adalah kota bentengku, tempat perlindunganku. Kalau itu, saudara, kita sangat bersyukur kalau kita masih tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, ya, khususnya jemaat Tuhan di GKI Suara Kristus, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita harus menunjukkan bagaimana ya sikap kita sebagai pengikut Yesus. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada banyak di luar sana. Saat-saat sebelum pandemi COVID-19, kelihatan begitu banyak orang-orang yang wow. Mereka menunjukkan mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa imannya di dalam Tuhan. Tapi ternyata Saudara, pada waktu terjadi pandemi ini, mereka langsung mengkeret. Ya, kita melihat di situ ternyata ada banyak tipe-tipe daripada pengikut Yesus. Dan pada sore hari ini kita sejenak akan belajar bagaimana yang dimaksud dengan tipe-tipe dari pengikut Yesus. Kita akan baca ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan 25 yang bunyinya adalah demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, cerita mengenai Tuhan Yesus pada waktu saat sedang melakukan pelayanannya di muka bumi ini. Dikatakan di ayat 23 tadi, bagaimana Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, ya, memberitakan kerajaan Allah, bahkan melenyapkan penyakit, ya, dan kelemahan daripada bangsa itu. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus, ya, melakukan pelayanannya dengan paket komplit, Saudara. Ya, sekarang ada banyak paket komplit, ya. Kalau beli makanan sudah termasuk minumannya, ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian ada tambahan-tambahan yang lain, paket komplit, Saudara, ya. Tidak hanya cuma nasi saja, tapi semua lauk pauknya lengkap, sambelnya macam-macam. Dikasih minuman lagi, paket komplit. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, paket komplit. Tuhan Yesus mengajar, ya. Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah, ya. Tuhan Yesus tentu memberitakan bahwa manusia harus bertobat. Dan terlebih daripada itu, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Ada banyak orang yang sakit disembuhkan, ya. Dan akhirnya kalau kita baca di ayat 25 tadi, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang saya maksudkan. Adalah pengikut-pengikut Yesus, tapi yang kayak apa? Ya, mohon maaf. Kita melihat seperti apa pengikut-pengikut Yesus itu, ya. Kalau saya melihat di sini Bapak Ibu Saudara, saat ini fenomena yang sama, hampir mirip, Saudara. Hampir mirip terjadi di dalam kekristenan kita. Ada banyak orang yang katanya mengikuti Yesus, tapi kita melihat motivasi mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya dapat menyimpulkan kurang lebih seperti begini, ya. Kalau kita baca tadi, ya, jadi ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, tetapi yang jelas yang pertama kali, kalau menurut pendapat saya, mereka adalah penonton. Kenapa mereka penonton? Karena mereka ingin tahu. Mereka begitu mendengar kabar, wah, Yesus melakukan mujizat, ya. Yang didulukan mujizat, Saudara, bukan pengajarannya. Dan itu kita lihat saat ini banyak yang seperti begitu, Saudara. Orang memberitakan Kristus, tetapi yang dicari bukan pengajarannya, pemberitaan kerajaan Allah, tetapi mujizatnya yang dicari, ya. Dan di samping itu ada penonton-penonton yang hanya ingin menonton saja, ingin melihat apa iya benar sih, kan begitu. Ada banyak orang yang pergi ke gereja hanya ingin menonton. Kenapa? Karena mohon maaf, banyak gereja saat-saat akhir ini, ya, itu bagaikan restoran, Saudara, yang menyediakan menu-menu yang menarik. Menu-menu yang menarik itu apa, Saudara? Antara lain pembicara katanya yang berkelas. Saya nggak tahu kelas apa, Saudara. Ya. Pembicara yang punya kuasa katanya. Saya juga nggak tahu kuasa apa. Ya, semua kuasa itu hanya milik Tuhan Yesus. Ya, jangan mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Ya, dan kita melihat ada juga yang katakannya, waduh, dia dapat bernubuat. Asal jangan lu buat-buat, ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini. Ya. Ada banyak gereja yang seperti itu. Sehingga ada banyak orang yang datang ke gereja hanya menjadi penonton. Karena mereka ingin melihat, mendengarkan tentang sesuatu yang wow, ya. Mereka pikir, waduh, ya. Mereka datang ini, mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dalam arti kata Bapak Ibu Saudara, mereka hanya, ya, menyenangkan telinga mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat yang pertama tadi, penonton, mereka hanya ingin menonton saja, Saudara.
Dan memang banyak di gereja-gereja tertentu yang mempertontonkan hal-hal yang sedemikian rupa, saudara. Ya. Sehingga pernah ada seorang teman katakan, wah, gereja kita ini kalau mau besar, mau maju, ada banyak orang-orang yang datang. Dalam tanda kutip, orang kaya lagi, saudara. Harus kita undang pembicara-pembicara yang pintar bernubuat. Dasarnya apa saya juga bingung, saudara. Ya, itu lu buat-buat. Satu contoh, saudara. Ada pada satu saat ada keluarga kami sakit. Lalu anaknya bergereja di satu gereja. Lalu apa yang terjadi? Dia telepon, ya, gembalanya, seorang wanita. Lalu melalui orang sana, karena dia jemaat yang mungkin tidak terlalu akrab, ya, tidak terlalu dekat dengan gembalanya. Melalui seorang katanya pendoa, lalu mulai dia minta tolong untuk didoakan bapaknya yang sakit, ya. Dan saya ada di situ, saudara. Saya dengar sendiri, ya. Dengan begitu pedenya pendetanya itu bilang begini, saudara. Oh, Tuhan sudah bicara sama saya kalau bapakmu tuh sakit. Tapi baru hari ini, seminggu setelah sakit, saudara, baru ngomong begitu. Kenapa nggak seminggu sebelum sakit ngomong? Tuhan sudah ngomong sama saya. Karena kenapa? Dia bilang sebelum papamu sakit, Tuhan sudah bicara sama saya. Kalau papamu itu akan sakit. Lah kalau sudah tahu bapakmu sakit, kenapa tidak mau kasih tahu dong? Seharusnya bilang dong. Itu kan jemaat dia. Cari, bapakmu mau sakit loh. Hati-hati. Jaga makannya, atau periksa ke dokter, kan begitu. Atau kita doakan, kan begitu, saudara. Enggak. Nanti setelah sakit ini baru, dan lucunya lah, saudara, anaknya juga percaya banget. Nah, di sini kita melihat di sini, ya. Ini tipikal daripada jemaat Tuhan, ya. Ya. Senang mereka yang seperti begitu. Bahkan ada lagi satu contoh, saudara. Seorang pendeta yang besar yang sering bikin festival, saudara. Dia ngomong ke saudara saya, saudara. Pada waktu itu saudara suaminya lagi sakit dalam keadaan yang parah. Enak aja dia ngomong, oh nggak apa-apa bu, tenang aja, ya. Ini lagi proses, ini proses menuju kematian. Enggak proses mau sembuh katanya. Orang sudah dalam keadaan sekarat dalam tanda kutip, ya. Masih berngomong seperti begitu. Ya ini. Tapi masih dicari, saudara. Ini hati-hati. Ini jemaat-jemaat yang seperti begitu. Mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tidak perlu datang melalui, ya. Kita sudah punya langsung seorang penolong yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kita jangan jadi penonton, ya. Kalau kita mencari Yesus, kita cari Yesus dengan segenap hati kita. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka hanya mencari mujizat, seperti yang saya katakan tadi. Ya, di dalam ayat 24b kita melihat di situ bagaimana begitu banyak orang-orang datang, ya. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Mereka butuh Yesus karena mereka tahu mereka membutuhkan mujizat. Yang utama adalah mencari mujizat, saudara. Ini yang konyol. Ya, tetapi itu kenyataan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang katanya menjadi pengikut Yesus karena mereka ingin mendapatkan kesembuhan, mereka ingin mendapatkan pertolongan, ya. Sehingga ada yang jualan, saudara. Pokoknya kalau kamu datang ke gereja saya, kamu pasti, ya, akan diberkati. Itu pernah ngetren beberapa waktu yang lalu, saudara. Apa salah kalau kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan mujizat? Enggak salah, saudara. Itu adalah salah satu bagian daripada kasih Yesus kepada orang yang dia kasihi, yaitu kita, saudara dan saya. Dia dapat melakukan mujizat apa saja sesuai kehendak dia. Tetapi jangan motivasi kita mencari dia hanya karena mujizat. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Secara jasmani mereka perlu. Saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa secara jasmani kita juga butuh, ya, dalam kehidupan ini. Ada banyak keperluan hidup kita. Kalau kita tidak punya, kita akan susah menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini. Jadi tidak salah, saudara, karena memang, ya, itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi, ya,
kita harus ingat bahwa pada waktu kita mencari Tuhan, kita tahu bahwa kita saat itu sedang butuh mujizat. Ya, kita sedang butuh. Tetapi itu menjadi satu bagian saja daripada pengiringan kita kepada Yesus. Kita ingat bagaimana seorang wanita yang pendarahan 12 tahun di dalam Matius 9 ayat 20. Ya, pada waktu dia mencari Yesus, dia mendengar Yesus lewat. Kemudian dia merasakan bahwa dia sedang sakit. Dan sudah 12 tahun, sudah begitu lama dia sakit, sudah berobat kemana-mana, saya percaya. Lalu dia mendengar Yesus datang, melewat di kotanya. Lalu dia datang. Tapi begitu banyak orang yang di sekitar Tuhan Yesus, tidak mungkin dia bisa berhadapan langsung. Tapi satu hal, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat wanita ini timbul imannya. Lalu dia berkata, kalau saja aku dapat memegang ujung jubahnya, aku pasti akan sembuh. Kenapa? Karena dia percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus dapat lakukan. Dia sudah mendengar kabar itu, saudara. Ya, jadi setiap kita, pada waktu kita menghadapi masalah, menghadapi sakit, penyakit, dan sebagainya, kita butuh mujizat. Ya, pasti, saudara. Pasti. Untuk itu kita datang kepada Tuhan. Tapi motivasinya beda. Kenapa? Karena kita tahu Dia adalah sumber segala mujizat itu. Dan kita butuh itu. Bukan berarti kalau kita mau mengikuti Yesus karena mujizatnya saja. Nah, bagaimana kalau kita tidak mendapatkan mujizat itu? Kemudian kita bilang, Yesus bohong deh. Enggak, saudara. Itu hanya satu bagian saja daripada segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita jangan cari Tuhan oleh karena hanya mujizat saja, Bapak Ibu Saudara. Kita harus cari Tuhan karena kita butuh pertolongan dari Tuhan, yaitu yang terutama pengampunan dosa dan ya keselamatan yang Dia berikan. Itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus ya bisa membedakan. Pada waktu kita mencari Tuhan, kita bukan berarti kita hanya mencari mujizatnya saja. Mujizat itu hanya satu bagian daripada itu. Ya, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ditambahkan, saudara. Jadi bonus saja. Mujizat itu bonus. Tetapi kebenaran daripada kerajaan Allah itu yang paling penting. Dan kemudian, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengikuti Yesus, ada banyak, saudara, yang mengikuti Yesus itu hanya cari makan aja, saudara. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 25 dan 26 ini kata-kata daripada Tuhan Yesus yang sangat keras. Ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bagaimana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, ya, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Hati-hati, saudara. Ini Tuhan Yesus yang berbicara sendiri kepada orang-orang yang mencari Dia. Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Tanda-tanda itu yaitu tadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar, ya. Tuhan Yesus memberitakan kabar tentang kerajaan Allah, tentang pengampunan dosa, tentang kehidupan yang kekal. Mereka bukan mencari itu, tapi mereka datang mencari Tuhan, pengikut Yesus, karena mereka butuh makan, saudara. Nggak salah, saudara. Ya, kita melihat ada banyak orang yang bergereja dengan motivasi seperti itu. Mereka perlu belas kasihan seperti itu. Tidak salah juga, saudara. Ya, kalau mereka memang butuh dan gereja bisa memberikan, kenapa tidak? Karena kita melihat ada banyak gereja-gereja yang melakukan itu. Ya, saya ingat di gereja saya dulu. Ya, kami mempunyai malah salah satu komisi khusus, saudara, untuk melayani orang-orang miskin. Dan kami adakan ibadah itu di dalam gereja. Bukan di bawah jembatan, bukan di tempat penampungan, bukan, saudara. Kita ajak mereka beribadah di gereja. Di gereja kita, di tempat banyak orang-orang yang paginya atau sorenya beribadah dengan baju-baju yang cakep, ya, pakai pakaian lengkap, harum lagi. Tapi ini mereka datang, ya, mereka datang dengan keadaannya bau, bajunya kusut, udah
Mungkin bajunya udah ada yang sudah seminggu nggak dicuci, nggak pakai sepatu lagi, sudah bayangkan. Tetapi itu yang dilakukan. Ini benar, saudara. Karena Tuhan Yesus ingin memang katakan, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, ya. Pada waktu aku susah, ya, pada waktu aku tidak berpakaian, engkau beri aku pakaian. Pada waktu aku lapar, engkau beri aku makan, ya. Aku haus, engkau beli minum, ya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Ada banyak orang-orang yang memang butuh, tapi kita, ya, yang tidak seperti itu. Mari kita jangan mencari Yesus hanya karena makanan saja. Karena kita pikir, kalau saya ikut Yesus, saya akan diberkati, ya. Masih ingat ada gereja yang katanya sukses kalau ikut mereka, ya. Sukses dalam hal apa? Ya. Dalam hal apa sukses, saudara? Ya. Ada lagi ya. Dengan yakin mereka yakin hidup sukses, saudara. Ya yakinlah kita hidup sukses di dalam Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu tergantung Tuhan, saudara. Ya, kapan Dia mau berikan kepada kita, asal kita tetap setia. Ini yang terutama, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Ya, boleh-boleh saja sih gereja mempunyai slogan-slogan tertentu atau merek-merek tertentu, silahkan. Ya. Sama seperti gereja kita, namanya Suara Kristus. Kenapa? Karena kita ingin memberitakan suara Kristus yang sebenarnya, yang seutuhnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus pikirkan, ya. Harus kita lihat di apakah kehidupan kita seperti itu apa tidak, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita, ya, harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, kita harus, ya, sebagai pengikut Kristus, kita bukan penonton, ya, kita bukan hanya mencari mujizat, ya, kita juga bukan sebagai orang-orang yang mencari makanan saja. Tetapi kita adalah orang-orang yang mencari Yesus, mencari kebenaran yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, yaitu bagaimana Dia datang ke dunia ini sebagai juru selamat yang dapat mengampuni dosa kita, memberikan kita keselamatan, ya. Oleh karena itu, setiap kita harus, ya, mengenal Kristus secara sempurna, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 67 sampai 69, ya, dikatakan di sini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu lihat, ini adalah pendapat daripada Simon Petrus, ya. Dan dikatakan, dan kami telah percaya dan tahu, ya, bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, ya. Dan ini kita melihat, Bapak Ibu Saudara, di sini, ya, murid-murid Yesus dalam hal ini khususnya sebagai murid Yesus, yaitu Simon Petrus, dia katakan, dia, ya, percaya, mereka telah percaya dan tahu siapa Yesus itu. Ini yang paling penting, saudara. Tahu di sini dalam arti kata bahasa Yunaninya ginosko, artinya pengetahuan yang bertambah-tambah seiring dengan bertambahnya waktu. Jadi pada waktu kita mengiring Yesus, hari lepas hari, pengetahuan kita tentang Yesus semakin hari semakin bertambah. Ya, kenapa? Karena kita benar-benar sebagai muridnya, pengikut Dia yang sejati. Murid yang mau bertumbuh, yang mau mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Dalam arti kata, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal secara pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Kita tahu siapa Dia. Kita bukan menjadi penonton, bukan orang-orang yang hanya sekedar mencari mujizat atau mencari makan saja, saudara. Tetapi kita benar-benar orang yang mencari Yesus karena kita mau mengenal Dia secara pribadi dengan lebih dalam, ya, sebagaimana dikatakan tadi oleh Simon Petrus. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu Saudara,
Ini yang terutama. Kita mengerti bahwa pengiringan kita kepada Yesus, kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikatakan pengikut Yesus, yaitu orang Kristen, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah dari Allah itu sendiri, karena Dia itu adalah Allah sendiri. Ya, sebab Yesus sendiri katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Penekanannya bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena kita manusia hidup di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak orang yang begitu hebat di dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi tiba saatnya dia juga harus mati. Dan bagaimana akhir daripada itu? Karena kematian adalah awal daripada kehidupan yang kekal. Sekarang kita mau kekal hidup bersama Yesus di sorga, atau kita mau kekal hidup di neraka bersama si iblis, ya, si sang penipu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita orang percaya, mari kita lebih mengenal Yesus secara pribadi dengan sempurna, sehingga kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang begitu hidup, seorang penolong yang sejati di dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita perlu ya mujizat, kita pasti mendapatkannya. Pada saat kita menurut pertolongan di dalam hal-hal jasmani, Tuhan menolong. Tetapi yang terutama adalah rohani kita mengerti bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, sebagaimana Allah menciptakan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sebagai ayat penutup dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini ayat ini mengingatkan kepada setiap kita, agar setiap kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kita sudah mendapatkan kasih karunia itu, harus kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih karunia itu, yaitu mengenal Dia, Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mengampuni dosa kita. Dan kalau kita lebih mengenal Dia, kita akan lebih mengasihi Dia, dan di dalam kehidupan kita semakin dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau tiba saatnya nanti Saudara, kita akan penuh dengan ucapan syukur, karena kita katakan, aku telah melakukan pertandingan dengan baik, dan aku telah mengakhirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita percaya setiap orang, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Yesus dalam kehidupan kita cari kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan itu, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, untuk kesempatan sore hari ini Tuhan sudah berfirman, dan hamba percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami lebih mengenal Tuhan secara pribadi, karena kami tahu Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang dapat melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan hanya sebagai penonton, atau pengikut-pengikut yang hanya mencari mujizat, bahkan hanya mencari makan saja. Tapi kami mencari Engkau karena kami mempunyai Allah yang hidup, sumber dari segala kebenaran ini, yang sanggup mengampuni dosa kami, memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Itu adalah kerinduan daripada setiap kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah menyaksikan tayangan pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, sedang dalam masalah, Tuhan juga sanggup untuk memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan. Dan hamba percaya sebagaimana Tuhan sudah lakukan dulu, Tuhan tetap yang sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya Tuhanku tidak pernah berubah. Aku akan jamah setiap kami Tuhan, apapun kebutuhan kami, Tuhan berikan kami jalan keluar. Apapun yang kami alami, Tuhan berikan kami kemenangan. Dan hamba percaya setiap kami, Tuhan akan lindungi. Dan kami Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di akhir tahun ini. Dan kami percaya perlindungan Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat-Mu dengan berkat kasih karunia daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan setiap aktivitas kegiatan mereka
hanya karena Tuhan saja di dalam kehidupan mereka yang memberikan pertolongan dan jalan keluar serta mujizat-mujizatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu pada sore hari ini, dan kiranya berkat-Mu melimpah di atas keluarga-keluarga daripada jemaat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.